Pada video ini, kita akan melihat betapa mengerikannya Kristen bagi Islam. Kenapa Islam begitu ketakutan jika ada orang Kristen beribadah? Walaupun tua azan sedemikian kencang masuk ke dalam gereja, sampai ibadah di dalam gereja harus dihentikan, karena suara khotbah dan musik di dalam gereja kalah kencang daripada toa masjid di luar, tetapi umat Kristen tidak bergeming. Walaupun sangat-sangat terganggu, umat Kristen tetap tenang, menunjukkan sikap toleransi yang luar biasa, dan melanjutkan ibadah. Bahkan Pak Haji dan Ibu tetap mantap untuk murtad meninggalkan Islam dan dibaptis, walaupun azan memanggil sedemikian kencang, memohon supaya Islam tidak ditinggalkan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya. Kita akan melihat dan menyaksikan secara bersama-sama di mana ada seorang Pak Haji bersama dengan istrinya yang menjadi pengikut Kristus, di mana ia menyerahkan diri untuk dibaptis. Tetapi ada hal unik di mana anaknya juga ini sangat senang dan menyetujui ayahnya yang seorang haji menyerahkan diri untuk menjadi pengikut Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita menonton dan menyaksikan video kesaksian ini dari awal sampai akhir, di mana suara azan juga begitu kencang di samping gereja ketika mereka melakukan pembaptisan. Mari kita menyimak video ini dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Instrumen grupo FPI. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Bapak Sadianto, Ibu Satiem, engkau dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, mari bersama-sama kita akan menyertai engkau. Berjalanlah di dalam kehidupan dan memberikan keselamatan kepada engkau. Teman-teman GKJ Jambian, hari ini kita sudah selesai acara baptis oleh Bapak Saksi dan Ibu Sakiem, dan ini didampingi oleh putrinya. Bernama siapa Mbak? Saya lupa. Mbak Triana. Ya, ini putra dari Ibu Sakiem dan Bapak Sakiem. Gimana Pak perasaan hari ini setelah dibaptis? Suka dan bahagia ya Pak ya? Bahagia. Puji Tuhan. Dan Mbak Tri ini rela mengantar sampai ke gereja gitu ya. Gimana kata-kata atau pesan Mbak Tri untuk kedua orang tuanya? Bisa beribadah kembali ya. Ya, terima kasih. Nama saya Sadianto buat Sakiem.
Iya, puji Tuhan, dan pusat diem ini adalah ini. Oke Mbak Tri, dan minta dukungannya terus agar kedua orang tua tetap dipelihara Tuhan, sehat selalu dan rajin beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, luar biasa kan jemaat Gereja Kristen Jawa Jambeyan ini? Lihat betapa bahagianya wajah Pak Haji dan Ibu yang baru dibaptis ini. Walaupun azan memanggil sedemikian kencang, dia sama sekali tidak peduli. Islam sedih, Islam sakit hati, merasa ditinggalkan, dibuang. Islam takut akan lebih banyak lagi orang yang murtad meninggalkannya. Makanya Islam harus menggunakan berbagai cara, termasuk menghasut orang untuk saling bunuh, untuk menyelamatkan dirinya dari kepunahan. Ya memang. Ingat, kalau itulah fikih. Itulah fikih. Syekh Yusuf Al-Qardawi, mufti di Qatar, itu disoal oleh wartawan Al Jazeera. Ya. Ditanya Syekh Qardawi sebagai mufti ya, kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya apa? Ya kalau orang Islam yang tidak agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Kita jawabannya. Jadi kalau nggak dibunuh habis umat Islamnya. Iya. Katanya bebas. Iya, orang masuk Islam bebas, tapi keluar nggak boleh. Orang tidak dipaksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Begitu tahap pola pikirnya. Ini semuanya. Oke. Itulah fikih. Ini yang diperjuangkan, ingin diterapkan di negara Indonesia ini. Murtad bunuh. Ih, ngeri ya, persis mafia. Kalau belum masuk, dibohongin dengan perkataan, tidak ada paksaan dalam agama. Tetapi kalau udah masuk, lain lagi ceritanya. Segala sesuatu dipaksa. Harus begini, harus begitu. Dan tidak boleh keluar. Kalau keluar, dibunuh. Kenapa kalau keluar harus dibunuh? Karena kalau tidak dibunuh, Islam habis, punah. Surga nerakanya juga sama. Kepada orang yang belum masuk Islam, dibohongin dengan perkataan, masuk Islam pasti masuk surga. Setelah masuk Islam baru tahu, di Al-Quran surah 19 ayat 71, semua muslim ditetapkan untuk masuk neraka. Setelah tahu itu pun, masih dibohongin lagi dengan perkataan, masuk neraka dulu sebentar, setelah itu mudah-mudahan diselamatkan masuk surga. Padahal kalau udah masuk neraka, udah tidak bisa keluar lagi. Ngeri, bisa masuk, tidak bisa keluar. Dan seperti yang Buya Sakur katakan, aturan kalau murtad dibunuh itu mau diterapkan di Indonesia. Supaya apa? Supaya Indonesia tetap dijajah oleh Islam. Kalau tidak diterapkan, Islam akan punah di Indonesia. Jadi bagaimana? Jadi, mumpung sekarang belum diterapkan, murtadlah. Sebab kalau udah diterapkan baru mau murtad, udah telat. Kita negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bukan negara Islam kok. Saya katakan negeri kita ini bukan negara Islam. Paham begini? Tapi negara yang beragama. Semua orang yang beragama dirawat, dipelihara, diberikan kemudahan. Kurang seberapa lagi. Jelas ya, mumpung negara kita ini negara Pancasila, mending murtad. Karena Islam tidak tinggal diam.
Islam mau mengubah Pancasila menjadi syariat Islam, supaya bisa bunuh orang yang murtad. Islam sedang berjuang supaya dirinya tidak punah di Indonesia, dengan berbagai cara, termasuk dengan memfitnah Kristen, dengan berkata, Kristenisasi pakai sembako. Padahal, Islam yang melakukan Islamisasi pakai sembako, dan menggunakan uang rakyat. Semua yang Islam fitnahkan kepada Kristen, persis itulah yang Islam lakukan. Maling, teriak maling. Kalau itu belum cukup, mereka melarang dan menggeruduk orang Kristen yang sedang beribadah. Kenapa? Karena yang paling ditakuti oleh Islam adalah Kristen. Kenapa Islam paling takut kepada Kristen? Tentunya kita bisa lihat betapa kuatnya iman Kristen dari jemaat GKJ. Kita bisa lihat begitu banyak orang meninggalkan Islam masuk Kristen. Islam takut pengikutnya ke Kristen semua, dan Islam punah. Jadi, sekali lagi, mending keluar dari Islam sebelum terlambat. Mau masuk Kristen boleh, mau masuk agama lain juga tidak apa-apa. Lebih baik keluar dulu daripada dipastikan masuk neraka oleh Allah SWT. Nambaran berkahipun Gusti, wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus, badhe binuka adicara unduh-unduh. GKJ Jambian wonten ing warsa 2000 selangkung badhe kapurwakan kirab budaya lan ugi kirab hasil tetanen sedaya warganing pasamuan GKJ Jambian badhe kawiwitan. Nuwun wonten asmanipun Gusti Yesus Kristus, kula aturaken sawetawis sawetahipun adicara unduh wonten ing ngarsanipun Gusti. Monggo badhe kawiwitan. Buka adicara riyaya unduh-unduh iki GKJ Jambian kapurwakan kirab budaya ugi kirab hasil tetanen saha hasil pakaryanipun sedaya warganing pasamuan GKJ Jambian. Sinten tangkang mangka pangarsaning lampah Bareng Putih Domas caca 6. Ini adik Ayu Lina, adik Ayu Sandra, adik Ayu Avelina, Roro Ayu Tiwi, Dara Sepanya Sohomaya, dasar Kang Wanudin Kang Ayu Pasuryane, Gandes Luwes Wiradane, Trega Tregel Wiradane, sinten to kang lumaris ing sawuringira Putih Domas. Satyo Bagus cacah 3 ingkang kembar busanane ingkang kinarya dadaning kewuh kalamun wonten prengga bayaning marga matemah paling kira-kira di boyo ini kono ini kan geko tahu ini nomari di kok
saudara berbagi, bersatu dalam perkawinan. Mereka juga membawa keluarga masing-masing bersatu dalam ikatan keluarga yang indah. Bersediakah Bapak Ibu Saudara-saudara memberikan cinta kasih, restu dan dukungan demi keutuhan perkawinan ini? Bagaimana jawaban Bapak Ibu Saudara-saudara semua? Ya. Terima kasih. Kami silakan dulu. Oke, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Itulah video di mana seorang Pak Haji ini menyerahkan diri untuk dibaptis. Namun sebelumnya, karena ia sudah sangat menghormati yang namanya kekristenan, di mana orang Kristen ketika menjadi berkat melalui perkataan, tindakan, dan perbuatan, akhirnya ia juga mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh orang percaya, di mana ia mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus bukanlah sesuatu hal yang mudah, karena ia sejak kecil menjadi Muslim yang begitu taat sampai ia melakukan rukun Islam sampai haji bersama dengan istrinya dan juga anaknya juga begitu bahagia ketika ayahnya mengalami perubahan untuk menjadi pengikut Kristus. Inilah sangat luar biasa sekali pertolongan dan penyertaan Roh Kudus yang begitu luar biasa bagi orang percaya, sehingga mereka mau untuk mengikut Kristus. Karena teladan hidup yang kita bagikan kepada banyak orang, kita sebagai orang percaya adalah surat-surat terbuka yang dilihat dan dibaca oleh banyak orang, sehingga mereka juga mau menjadi pengikut Kristus. Apalagi di mana saat ini begitu maraknya intoleran yang barbar, dan mereka mencerminkan keyakinan mereka bahwa apa yang mereka yakini itu belum tentu baik dan benar, karena mengajarkan hal yang sangat fundamental dan juga kekerasan terhadap umat keyakinan lain. Karena itu kita juga mendengarkan bagaimana sesuatu hal yang luar biasa, dan itu tidak mudah bagi orang yang menjadi pengikut Kristus, dan dia sebagai kepala keluarga membawa istrinya, dan kita juga doakan supaya anaknya juga ini boleh menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika kita sebagai orang percaya menjadi berkat melalui kehidupan kita bagi banyak orang, sehingga banyak jiwa-jiwa di luar sana mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan mereka boleh diselamatkan menjadi pengikut Kristus. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua,
Dan juga mari kita terus lakukan pemberitaan Injil. Kita menabur benih firman Tuhan kepada banyak orang. Kita adalah orang yang dilihat, dibaca oleh banyak orang melalui tindakan, perbuatan, perkataan kita, sehingga banyak orang juga yang mau mengenal Yesus Kristus. Karena kita mengenal Allah yang benar, maka kita juga melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.